Hai, jadi kali ini kita akan mempelajari materi tentang virus. Gimana sih sejarah penemuan virus? Jadi, virus ditemukan pada tahun 1883. Mayer menemukan bahwa penyakit mozaik pada tanaman tersebut dapat menular ke tanaman tembakau yang lain. Ketika ia menyemprotkan ekstrak daun tembakau yang berpenyakit ke tanaman tembakau yang sehat. Nah, dari itu Mayer berkesimpulan bahwa penyakit tersebut itu disebabkan oleh bakteri yang sangat kecil. Bakteri ini tidak dapat dilihat meskipun dengan menggunakan mikroskop. Selanjutnya ada percobaan dari Ivanovsky yang merupakan ilmuwan dari Rusia. Nah, percobaannya pada tahun 1892. Hasil dari percobaan Ivanovsky ini berkesimpulan bahwa penyebab penyakit mozaik pada tanaman tembakau adalah virus. Kemudian ada Wendell Stanley. Jadi Wendell Stanley ini dinobatkan sebagai penemu virus. Untuk ilmu yang mempelajari tentang virus disebut dengan virologi. Lalu lanjut ke ciri-ciri virus. Nah, ciri-ciri virus ini parasit intraselular obligat. Ini maksudnya misalnya tuh seperti dikembangbiakan di dalam embrio ayam yang masih hidup. Selain itu pula, virus ini termasuk makhluk peralihan karena dapat dikristalkan dan juga dapat bereproduksi. Nah, di sini ada struktur tubuh dari virus. Jadi, struktur tubuhnya itu dibedakan menjadi 3 bagian, yakni kepala, leher, dan juga ekor. Bisa kalian baca sendiri ya, bahwa kepala itu berisi DNA atau RNA, sedangkan bagian ekor itu terdapat selubung ekor sebagai tempat lewatnya materi genetik, dan juga serabut ekor dan papan dasar sebagai tempat penginjeksi DNA ke dalam sel inang ataupun tempat menempelnya. Lalu kita lanjut ke reproduksi dari virus. Jadi reproduksi dari virus ini dibedakan menjadi 2 siklus, yaitu siklus litik dan juga siklus lisogenik. Siklus litik terdiri dari 5 fase. Yang pertama fase absorpsi, yang mana ekor virus menempel pada dinding sel bakteri. Kemudian fase injeksi, virus menginjeksikan asam nukleatnya ke dalam sel bakteri. Yang ketiga ada fase sintesis, yang mana fase sintesis ini DNA virus mereplikasi diri. Dan fase perakitan, merakit bagian kecil kapsid yang terpisah. Dan yang terakhir fase litik, yang mana sel bakteri pecah atau lisis, kemudian virus baru keluar dari dalam sel inang. Siklus lisogenik merupakan cara replikasi virus tanpa menghancurkan sel inang. Pada fase absorpsi, virus menempel pada bakteri. Kemudian fase injeksi, virus memasukkan DNA ke dalam sel bakteri. Pada saat fase penyisipan, DNA virus akan menyatu dengan DNA bakteri. Pada saat fase penggandaan ini, ketika bakteri menggandakan diri. Kemudian pada fase pemisahan ini, jika keadaan lingkungan mendukung, maka profag akan memisahkan diri dan DNA bakteri untuk melakukan sintesis bagian virus baru. Nah, kita kan sudah belajar mengenai siklus litik dan juga siklus lisogenik. Jadi sekarang, apakah kalian sudah tahu apa belum mengenai perbedaan dari siklus litik dan lisogenik? Nah, jadi ini 5 perbedaan antara siklus litik dan siklus lisogenik. Jadi di siklus lisogenik ini memiliki ketahanan tubuh atau virulensi. Dan juga membentuk profag, kombinasi materi genetik bakteri dengan virus.
Kita lanjut ke peranan virus yang menguntungkan. Jadi peranan virus yang menguntungkan ini yaitu seperti pembuatan vaksin. Jadi pembuatan vaksin polio, rubella, campak, ataupun yang lainnya. Kemudian ada pembuatan antibakterikal. Jadi pembuatan antibakterikal ini dapat menghancurkan bakteri-bakteri yang mengganggu. Seperti yang kalian ketahui bahwa virus itu juga ada yang merugikan, sehingga menyebabkan berbagai penyakit pada manusia, hewan, ataupun pada tumbuhan. Virus menyebabkan berbagai macam penyakit pada manusia seperti influenza, cacar, polio, dan sebagainya. Dan pada hewan seperti menyebabkan penyakit rabies, sedangkan pada tumbuhan menyebabkan penyakit mozaik, tungro, dan sebagainya. Oke, cukup sekian materi virus hari ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya.